Ratusan tukang becak menggeruduk kantor Bupati Tuban, Jawa Timur. Mereka protes dengan kebijakan transportasi di kawasan wisata religi yang dinilai mematikan mata pencaharian tukang becak tradisional. Ratusan tukang becak wisata religi makam Sunan Bonang yang selama ini mangkal di Terminal Kebonsari Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Tuban. Mereka protes menurunnya penghasilan akibat maraknya angkutan shuttle dan becak motor yang mengangkut peziarah ke kawasan makam Sunan Bonang. Para tukang becak ini menilai kehadiran angkutan tersebut telah mengambil alih ruang hidup transportasi tradisional yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat sekitar. Kita menganggap aksi tadi puncak dari semua dari mulai DPR ke LH, program itu gagal. Para tukang becak ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban di kantor Bupati. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan awal terkait penataan transportasi wisata religi. Menghentikan shuttle yang mengangkat peziarah ke makam Sunan. Ketiga, penertiban becak motor. Meski demikian, para tukang becak dan pedagang menegaskan akan terus mengawal realisasi kesepakatan tersebut. Mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar jika penataan ini gagal dilaksanakan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polda NTT selidiki kasus tewasnya siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang akhiri hidup akibat tak mampu beli buku. Polisi juga berikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban. Polda Nusa Tenggara Timur kini mendalami motif tragedi bunuh diri yang dilakukan korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Polda NTT sudah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk empati dan perhatian kepada keluarga. Untuk sementara dari hasil penyelidikan awal, dari hasil olah TKP demikian. Karena ada kekecewaan atau ya kita dalami lagi ya. Cuma yang info yang pertama dari hasil olah TKP, laporan yang saya terima dari anggota di lapangan khususnya Polres Ngada demikian. Dari hasil penyelidikan awal, siswa kelas 4 yang bunuh diri sempat minta dibelikan buku dan pulpen kepada ibunya, namun permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena sang ibu tak memiliki uang. Sementara keterangan sejumlah saksi pada pagi hari sebelum kejadian, korban sempat terlihat sedang belajar di sekitar kebun dan sempat berbincang dengan warga, menyampaikan bahwa dirinya tidak masuk sekolah karena mengalami sakit kepala. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, duka menyelimuti keluarga siswa kelas 4 SD yang mengakhiri hidup karena ekonomi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ibunda korban tak menyangka anak bungsunya nekat mengakhiri hidup karena tak bisa beli buku dan pena. Duka menyelimuti keluarga usai kematian tragis bocah kelas 4 SD yang mengakhiri hidup di pohon cengkeh belakang rumah neneknya di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Maria Goretti, sang ibu, begitu kehilangan anak bungsunya yang sehari-hari selalu ceria. Di hari kejadian, anaknya sempat mengeluh pusing, tak mau berangkat sekolah. Namun, khawatir tertinggal pelajaran, siswa SD kelas 4 itu diminta tetap masuk sekolah.
Tak disangka, siang harinya Maria menerima kabar duka anaknya telah meninggal dunia. Pagi itu memang pergi sekolah, saya bilang kau pergi sekolah, dia bilang ama saya kira mau pergi sekolah, saya kepala pusing. Saya paksa pergi sekolah. Nanti di sekolah kalau kau rasa bagaimana, kau izin guru pulang. Begitu, tahunya dengar cerita jam 11 lewat. Ada kantin dia. Sebelumnya siswa kelas 4 SD di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur nekat mengakhiri hidup diduga karena tekanan ekonomi. Korban tak mampu membeli perlengkapan sekolah berupa pena dan buku. Dari lokasi, polisi menemukan sepucuk surat salam perpisahan yang ditulis korban untuk ibunya. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades murka atas hilangnya nyawa bocah di Ngada, Nusa Tenggara Timur karena tak mampu beli pena dan buku. Gubernur menegur keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang gagal dalam mengurus masyarakat. Anak di NTT ini meninggal hanya karena tidak bisa beli buku. Berpoin. Sejak 2 hari lalu itu banyak menteri WA saya, banyak pimpinan DPR, teman-teman saya juga WA saya. Apa yang terjadi di NTT kok kayak begini? Di tengah kita semua bisa duduk seperti ini, masih banyak di NTT ini warga negara Indonesia asal NTT yang kemarin mati ini asal Ngada, yang mati hanya karena dia miskin. Saya punya lidah juga keluh juga, tangan saya susah juga jauh. Saya WA pimpinan daerahnya lama sekali kasih respon. Akhirnya saya minta orang saya sendiri turun pergi cek. Mungkin ini sudah biasa orang mati kali di daerah ya. Para pejabat-pejabat daerah, saya juga masih harus kritik diri saya sendiri. Kayak begini cukup sudah, ini yang terakhir sudah nih. Dan jangan kira kepala-kepala daerah atau kepala daerah, sekda-sekda ini merasa ini persoalan biasa. Ini pas sekda pas ada ini. Tadi malam saya cek terakhir, belum ada Pemda Ngada datang mewakili pergi menyampaikan berduka pada ini keluarga korban. Kan gila nih model gini. Nggak boleh begitu Pak Sekda, nggak boleh. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada, itu kita gagal sebagai pemerintah. Tadi malam saya masih cek belum ada tuh Pemda Ngada turun secara resmi ya. Itu nggak boleh itu. Sebagai pemerintah kita gagal urus warga negara kalau model begini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus siswa SD yang akhiri hidup di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Presiden memerintahkan penanganan cepat dan jadi perhatian agar kasus serupa tak terulang kembali. Kematian siswa kelas 4 SD di Ngada mendapat perhatian banyak pihak. Tak terkecuali Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden ikut prihatin dengan peristiwa anak SD bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur karena tidak mampu membeli pena dan buku. Prasetyo menegaskan peristiwa tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memastikan hal serupa tidak lagi terjadi di masa depan. Ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi. Oleh karena itulah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi. Mungkin juga kalau kemarin Bapak Presiden menggugah kita semua berkenaan dengan masalah kebersihan, kerapian dan sebagainya, maka dengan kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Memang barangkali kita harus meningkatkan kepedulian sosial di antara kita semua. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta jajaran pemangku kebijakan dan masyarakat untuk lebih terbuka atau melaporkan kepada pemerintah apabila menghadapi persoalan ekonomi. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai untuk menyelesaikan kasus miskin ekstrim dibutuhkan peningkatan pendampingan dari pemerintah pusat maupun daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke kasus tudingan ijazah palsu. Pemirsa, kubu Roy Suryo meminta salinan 709 dokumen terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Ia meminta salinan ratusan dokumen milik Universitas Gadjah Mada yang telah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Permintaan itu untuk kepentingan perlindungan hak hukum dari Roy Suryo CS yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Refli menilai sebagai tersangka Roy Suryo CS berhak mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan penyidik untuk menjerat Roy Suryo, Rismon Sianifar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka. Jadi nanti akan ada kaitannya dengan Komisi Informasi Pusat kalau seandainya PPID Polda Metro Jaya tidak tunduk. Jadi dasar dari permohonan ini adalah Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Jadi ada hak publik untuk meminta informasi publik yang tidak dikecualikan, ya. Jadi kalau dikecualikan, ditutup misalnya, itu boleh. Tetapi kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justified untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan yang menyebabkan Roy, Rismon, Tifa ini kemudian ditersangkakan. Sementara itu, pemirsa, Ketua KPK 2011-2015 Abraham Samad minta tidak ada lagi kriminalisasi dan pembungkaman dalam kasus-kasus yang saat ini tengah berjalan, termasuk kasus ijazah Joko Widodo. Menurut Samad, dalam pertemuan dengan sejumlah aktivis, Presiden Prabowo menyebut terima segala kritik dan tidak akan melakukan kriminalisasi. Dan berikut cuplikan program The Prime Show yang dipandu rekan saya, Diandra Mukni. Satu tahun kebelakangan ini adalah terkait dengan kasus ijazah. Disinggung tidak dalam pertemuan? Tidak disinggung secara eksplisit. Tapi kita meminta sama Pak Presiden agar supaya tidak ada orang yang dikriminalisasi dalam berbagai macam kasus, termasuk misalnya kasus ijazah itu. Tapi tidak secara eksplisit? Tidak secara eksplisit, karena kita cuma minta supaya kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus orang dikriminalisasi. Misalnya orang membongkar kasus ijazah, itu nggak boleh dikriminalisasi, jadi tidak eksplisit. Apa saja nih Bang yang dibahas soal kasus itu tadi? Enggak ada, jadi kita minta bahwa itu tadi ya, tidak boleh ada lagi kriminalisasi, termasuk pembungkaman. Orang bebas mengkritik, yang penting kritiknya itu konstruktif gitu ya. Dan ada yang menarik, ketika salah satu peserta, kalau nggak sama Hersubeno, itu dia menyampaikan bahwa Pak Presiden, tolong kalau kita yang kritik di luar ini pedas-pedas, tolong diterima, jangan dibungkam. Langsung Pak Prabowo jawab. Puluhan warga di Depok, Jawa Barat protes karena tak bisa berobat usai kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu dinonaktifkan. Para pasien BPJS Kesehatan atau penerima bantuan iuran ini protes dan menerima penjelasan dari rumah sakit. Pasalnya, mereka yang hendak berobat tiba-tiba tak bisa menjalani prosedur medis, termasuk cuci darah. Keluhan ini mencuat usai diberlakukannya kebijakan penonaktifan kepesertaan PBI bagi warga kurang mampu mulai 1 Februari 2026. Dan pemirsa, untuk mengetahui tak aktifnya BPJS bagi warga kurang mampu, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Iyung Rizky di Puskesmas Mekarjaya, Depok, Jawa Barat. Selamat malam. Iyung, bagaimana situasi malam hari ini di Puskesmas? Apakah masih banyak pasien yang tertolak akibat BPJS-nya tidak aktif? Baik, David dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di UPTD Puskesmas Mekarjaya, Depok, di mana saat ini memang situasi pasien tidak seramai kemarin atau tadi pagi, dan sistem pelayanan di Puskesmas ini memang sudah melalui online, jadi sehingga pasien-pasien yang datang hari ini adalah pasien yang sudah terdaftar bisa berobat melalui online di Paskes pertama ini, David. Baik, Iyung, kalau dari informasi yang Anda dapatkan dari pasien, mereka mengetahui status kepesertaan BPJS-nya dari mana? Apakah dari petugas medis di sana atau sebelumnya sudah ada sosialisasi? Baik, memang Pemkot Depok sebelumnya
sudah melakukan sosialisasi, namun sosialisasi hanya menggunakan media sosial yang berjejaring di Pemkot Depok saja, tidak serta ke media-media konvensional seperti itu, Davi. Dan para pasien memang sebelumnya ada yang mendapat informasi karena mengecek JKS di smartphone-nya, ada juga yang langsung datang ke rumah sakit lalu diinformasikan BPJS-nya tidak aktif. Memang dari info Dinas Kesehatan Kota Depok sebelumnya ada lebih 560 ribu jiwa yang di-cover oleh BPJS-nya oleh pemerintah Kota Depok, dan saat ini ada sekitar 108 ribu jiwa yang harus diarahkan ke BPJS Mandiri sebesar Rp35.000 di kelas 3 karena dianggap mampu seperti itu, Dapu. Baik, terakhir Iyung, apakah di Puskesmas sudah ada misalnya posko informasi yang bisa diakses oleh para pasien untuk mengetahui status BPJS-nya? Nah, untuk masyarakat yang ingin mengetahui status BPJS-nya itu ada di pusat kesehatan di wilayah masing-masing yang ada di kelurahan. Jadi untuk pemindahan desil atau data ranking kepesertaan jaminan kesehatan harus melalui kelurahan, sehingga para pasien yang datang ke puskesmas sudah tidak lagi melonjak ada penumpukan seperti kemarin gitu, David. Baik, terima kasih Iyung Rizky melaporkan langsung dari Puskesmas Mekarjaya Depok, Jawa Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ramai keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang membuat para pasien tak memperoleh pengobatan gratis. Humas BPJS Kesehatan menjelaskan Kementerian Sosial tengah melakukan pembaruan data PBIJK supaya tepat sasaran. Belakangan banyak penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK BPJS Kesehatan yang mendapati status kepesertaannya tiba-tiba tidak aktif. Akibatnya layanan kesehatan gratis yang bisa mereka peroleh tidak dapat digunakan, salah satunya adalah pengobatan atau tindakan cuci darah. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI menerima ratusan pengaduan pasien gagal ginjal yang kehilangan akses pengobatan karena status kepesertaan BPJS Kesehatan PBIJK mereka dicabut. Diketahui kebijakan penonaktifan itu dilandasi surat keputusan Menteri Sosial nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026. Terkait hal itu, Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menjelaskan secara jumlah total peserta PBIJK sama dengan jumlah total peserta PBIJK bulan sebelumnya. Pembaruan data PBIJK dilakukan secara berkala oleh Kemensos supaya tepat sasaran. Rizky juga menyebut peserta JKN yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal pasien cuci darah yang tak bisa berobat pakai BPJS. Menteri Kesehatan akan berdiskusi dengan Kementerian Sosial dan BPJS mengenai teknis reaktivasi bagi pasien BPJS penyakit kronis. Ada alternatifnya sedang dibicarakan antara Kementerian Sosial dengan BPJS. Cuma saya tidak paham teknisnya seperti apa ya, tapi saya sudah terinformasi sudah ada diskusi antara BPJS dan Kementerian Sosial. Bisa nanti ditanyakan ke BPJS. BPJS bagi warga kurang mampu nonaktif, pasien tak peroleh pengobatan gratis. Untuk membahas lebih dalam kami telah terhubung dengan Profesor Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Selamat malam, Prof. Gufron, apa kabar? Mas Davi. Baik, Prof, bisa dijelaskan, Prof, sebenarnya apa yang melatar belakangi penonaktifan ini, Prof? Iya, banyak salah kira ya. Jadi seseorang itu katakanlah berhak sebagai PBI atau sudah tidak berhak, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu bukan BPJS. Yang menentukan tadi sudah disebut ya, yaitu Kementerian Sosial. Nah, tentu proses ini memerlukan waktu. Nah, untuk itu mungkin ya, khusus untuk mereka yang nggak pas, artinya tidak memenuhi persyarat ya, tentu menjadi tidak aktif.
Nah, ini mohon seluruh peserta itu ngecek keaktifannya. Dicek itu gampang sekali dengan HP, katakanlah kita sebutnya Pandawa, WhatsApp, di nomor 08118105165 atau BPJS Kesehatan Care Center 165 atau aplikasi mobil JKN atau datang ke kantor BPJS gitu. Nah, sebelum ke fasilitas pelayanan kesehatan. Masalahnya kalau sudah ke rumah sakit, nah dia nggak tahu, nggak ngecek sebelumnya. Nah, itu bisa cek juga di BPJS 1. Kalau nggak ada orangnya, ada nomornya yang bisa dihubungi, tempatnya strategis di rumah sakit. Nah, ini banyak yang belum tahu. Sekali lagi, seseorang memenuhi syarat menjadi PBI atau bukan PBI itu bukan BPJS. Itu adalah Kementerian Sosial. Nah, kita sedang bicarakan dengan Kementerian Sosial dan juga Kemenkes, tetapi intinya mereka yang dinonaktifkan kalau memang memerlukan pelayanan itu masih bisa sebetulnya. Jadi intinya harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama itu termaktub atau menjadi PBI sebelumnya atau bulan sebelumnya. Yang kedua, yang bersangkutan itu setelah diverifikasi memang orang miskin atau rentan ya, miskin. Yang ketiga, memang menderita penyakit kronis, contohnya tadi kayak cuci darah ya karena gagal ginjal kronis ya, atau penyakit yang membutuhkan pelayanan emergensi, gawat darurat gitu. Tetapi intinya kalau yang dicontohkan tadi cuci darah sedang kita bicarakan, nanti bisa sebulan berikutnya gitu ya diaktifkan, tapi masih tetap mendapatkan pelayanan gitu, tapi ini masih dalam proses pembicaraan. Demikian. Begini Prof, banyak juga pasien kan yang belum terinfo terkait kebijakan ini. Apakah kemudian ketika di fasilitas kesehatannya ini ada posko informasi yang bisa diakses? Karena kebanyakan yang mengakses fasilitas kesehatan ini kan usianya sudah parubaya, kemudian lansia yang memang tidak terbiasa dengan informasi secara digital. Apakah di sana juga sudah ada sosialisasinya, Prof? Ya, tentu kalau di BPJS bukan atasannya Vaskes ya, katakanlah puskesmas atau rumah sakit ya. Tapi di rumah sakit itu ada ya mengenai BPJS 1 yang siap membantu. Ada PIPP ya yang juga siap untuk bisa mengatasi apa persoalannya. Demikian. Kemudian informasi yang Anda dapatkan, apa yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial sehingga ini menonaktifkan beberapa layanan, khususnya untuk layanan kesehatan tertentu? Iya, jadi kalau Anda tanya Kementerian Sosial, kami harapkan Anda tanyanya ke Kementerian Sosial, bukan ke BPJS. Tapi Anda tidak menerima informasi, Prof ya? Iya, tapi menerima, tapi kan tidak elok kalau kami mewakili Kementerian Sosial. Jadi Bapak bisa tanya ke Kementerian Sosial. Demikian. Baik, untuk layanan fasilitas yang dinonaktifkan, apa saja, Prof? Ya, kalau dia tidak memenuhi persyaratan, karena ini kan validasi data. Tidak datanya itu tidak memenuhi syarat, karena sebelumnya juga sudah divalidasi, itu ada beberapa yang kemudian tidak memenuhi persyaratan ya. Kemudian aktif kembali itu hanya sedikit ya, yang ngurus memang artinya itu ya ada ketidaktepatan, tapi hampir banyak hal itu tepat gitu. Begitu. Kemudian tadi juga dikatakan bisa reaktivasi lagi. Apa secara teknis apa yang bisa dilakukan untuk mengaktifkan kembali? Gampang ya, contoh dia hubungilah dinas sosial setempat. Bukan ke kantor BPJS, Pak ya? Bukan. Untuk mengaktifkan kembali pasien harus menghubungi dinas sosial setempat, bukan ke BPJS. Nah, ini informasi yang penting. Tapi BPJS bisa membantu, ya, membantu saja. Tapi tanggung jawab seseorang itu masuk PBI atau bukan PBI, penentunya bukan BPJS Kesehatan. Nah ini informasi penting, Prof, karena tidak semua masyarakat mengetahui hal ini. Untuk mengaktifkan lagi seperti apa caranya? Mereka harus datang ke dinas sosial setempat, Pak ya? Ya, kalau BPJS itu selalu concern ya, bagaimana BPJS itu didirikan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi mereka tanpa kesulitan keuangan. Dulu
di Jogja itu ada buku yang sangat terkenal, orang miskin dilarang sakit. Kalau sekarang orang miskin kalau sakit menurut Dirut BPJS dilarang bayar, itu asal menjadi peserta aktif. Lah masalahnya kalau tidak aktif. Baik, terakhir Prof, barangkali apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, karena ini kan paling tidak membuat masyarakat panik begitu ya. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan kembali haknya untuk berobat dan ditanggung oleh BPJS? Betul, jadi satu, masyarakat harus rajin mengecek apakah aktif apa tidak. Kalau tidak atau non aktif, harus menjadikan aktif. Itu saya kira itu yang paling penting. Kalau tidak aktif ya harus aktif dulu, atau ya ada yang bayari, karena kalau tidak aktif BPJS kan nggak berlaku karena tidak aktif. Oke. Jadi alurnya seperti itu ya, aktifkan dulu, kemudian baru berangkat ke fasilitas kesehatan. Baik, terima kasih Prof. Gufron atas informasi dan waktunya. Selamat malam, semoga ini juga bisa diketahui oleh masyarakat. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih. Warga desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan adanya macan tutul yang turun dari habitatnya dan berkeliaran ke permukiman warga. Macan tutul yang diduga berasal dari daerah pegunungan Rakutak sempat menyerang 2 orang warga hingga alami luka pada bagian tangan dan pundak. Warga dengan alat seadanya berupaya menangkap macan tutul hingga berhasil diamankan sementara di Mako Polsek Pacet. Posisinya lagi ada di halaman warga, terjepit dalam ruangan. Pas menangkap, loncat, saya kejar, langsung dia masuk ke lorong antara tembok dan besi. Nah, saya sendiri langsung loncat, ngambil alat, ternyata ada besi, langsung diborong kuminya. Nah, ada kawan, langsung diikat kakinya, kedua-duanya, dan lututnya. Nah, karena eksekusi itu kan lama, sampai 2 jam, karena terbentur alat dan ruangan yang ditempatin itu susah. Pihak Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA mengapresiasi kesadaran masyarakat yang bijak dalam menangani keberadaan satwa dilindungi tanpa melukai. Sudah dilakukan penanganan secara dan dibantu oleh masyarakat. Alhamdulillah masyarakat di sekitar sini itu paham bahwa macan tutul itu adalah satwa dilindungi, sehingga sudah dilakukan penanganan agar macan tutulnya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya ada dilukai ataupun dibunuh gitu. Ini kondisi yang sangat bijak saya kira, dan masyarakat saya kira cukup sadar, dan kami BKSDA fokus kepada kondisi macannya agar kita tangani dulu kesehatannya, kemudian kita lihat apakah cukup memadai untuk direhabilitasi dan kemudian dipasienkan. Selanjutnya macan tutul akan dibawa ke pusat rehabilitasi satwa di kawasan Cikembulan untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum nantinya dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hingga kini KPK masih memeriksa mantan pejabat Bea Cukai yang ditangkap terkait dugaan korupsi importasi. Selain itu, sejumlah orang yang diamankan dalam 2 operasi tangkap tangan kemarin juga masih diperiksa di Gedung Merah Putih. Sejumlah orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK kemarin masih diperiksa intensif oleh penyidik. Mereka ditangkap di beberapa tempat yang berbeda, yaitu Banjarmasin, Jakarta, dan Lampung. Di Banjarmasin, KPK menangkap 3 orang terdiri dari 2 ASN dan 1 pihak swasta. Salah satu ASN yang diamankan adalah Kepala KPP Madya Banjarmasin. Sementara dalam OTT yang digelar di Jakarta dan Lampung, KPK menangkap mantan pejabat eselon 2 Bea Cukai. Dari sejumlah tersangka, KPK juga menyita barang bukti uang tunai dan emas seberat 3 kg. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan 3 orang terdiri dari 2 aparatur sipil negara dan 1 pihak swasta. Salah satu ASN yang diamankan merupakan Kepala KPP Madya Banjarmasin.
KPK juga turut mengamankan barang bukti uang tunai senilai sekitar 1 miliar rupiah yang diduga terkait pengajuan restitusi PPN dengan nilai puluhan miliar rupiah. Yang pertama terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kalimantan Selatan. Ini terkait dengan perpajakan, yaitu dalam proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin. Ya. Kemudian ada dugaan pengaturan ya dalam proses restitusi itu, kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin. Kemudian KPK melakukan penangkapan kepada para pihak terduga pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan dalam peristiwa tersebut. KPK mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta. Dari 3 orang ini, 2 diantaranya ASN dan 1 selaku pihak swasta. Terkait dengan barang bukti yang diamankan, tim mengamankan uang tunai sejumlah. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak terhadap salah satu perusahaan baja asal China. Perusahaan itu kedapatan mengemplang pajak dengan cara tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Setibanya di salah satu perusahaan industri baja di Kabupaten Tangerang, Banten, Menteri Keuangan Purbaya bersama Dirjen Pajak Bimo Wijayanto langsung mengecek area pabrik baja yang ditengarai mengemplang pajak. Menurut Purbaya, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara. Dalam sidak kali ini, Purbaya sempat berdiskusi dengan pegawai administrasi perusahaan tersebut. Adapun para pemilik perusahaan sedang tidak berada di lokasi. Beberapa puluh nama perusahaan, mungkin sekitar 30-40 yang melakukan praktek seperti ini, yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang cash base. Saya rugi banyak di mana PPN-nya jadi berkurang. Yang kedua adalah income perusahaan itu juga kan ditekan ke bawah, jadi dari income tax juga saya rugi. Kita ingin perbaiki itu supaya ke depan nggak ada lagi praktek seperti ini, supaya ada persaingan yang fair di pasar. Kalau perusahaan melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan. Itu nggak fair, seolah kita menghukum orang yang baik. Jadi ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain itu, jangan melakukan hal seperti ini lagi. Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok kalau main. Pemirsa, lubang raksasa berukuran lebih dari 30.000 meter persegi di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah berpotensi terus meluas. Salah satu penyebab meluasnya lubang raksasa tersebut karena retakan tanah yang ditimbulkan oleh gempa bumi pada tahun 2013 yang melanda kawasan itu. Diketahui kondisi geologis tempat yang didominasi tufa vulkanik bersifat lepas dan berpori menyebabkan tanah mudah menyerap air sehingga memicu gerakan tanah. Guna antisipasi jatuhnya korban jiwa, warga diminta selalu waspada dan mengurangi aktivitas di sekitar lokasi lubang raksasa. Masyarakat harus waspada, semua pihak juga waspada dan memperhatikan kondisi longsoran. Apabila ditemukan seperti tadi saya katakan ada misalnya tanda-tanda ya, tiang listrik miring, pohon miring gitu kan. Nah itu artinya ada gerakan tanah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Presiden juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adis Kadir menggantikan posisi Arief Hidayat yang telah memasuki masa pensiun. Adis dilantik Presiden Prabowo setelah rapat paripurna DPR menyetujui dirinya sebagai Hakim MK. Tugasnya adalah menjaga konstitusi, menafsir konstitusi, dan menjaga ideologi negara. Jadi sesuai dengan undang-undang inilah yang harus nanti saya laksanakan di sana. Selain Hakim MK, Presiden Prabowo juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung. Yuda Agung menggantikan posisi Wamenke sebelumnya, Thomas Jiwandono. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebelumnya posisi Wakil Menteri Keuangan kosong pasca Thomas Jiwandono berpindah tugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.